kiri. Sudah 1 tahun, padahal ini stroke kiri ya. Kalau stroke kiri itu lebih mudah kalau di mana nih. Nah, ini ditotok di saraf besarnya. Ini ketika ditotok saraf besar karena menuju ke otak seperti ini. Maka orang stroke itu sebetulnya yang sakit adalah di otaknya, yang bermasalah di otaknya. Meskipun yang nggak bisa gerak itu tangan, kaki. Itu hanya akibat saja, itu motoriknya. Jadi kalau di Mahanani terapinya seperti ini orang stroke, ya, nggak ngurusi di kaki, nggak tangan, nggak di saluran ini aja, sehingga nggak ada sakit, nggak ada ditekuk-tekuk, nggak ada ditarik-tarik, nggak ada dicoel-coel, nggak ada. Karena orang stroke itu adalah di pembuluh darahnya, di saraf-sarafnya itu yang bermasalah, entah sumbatan, entah hambatan, atau bahkan mungkin pecah di situ, itu kan di situnya. Bapak ini terapi yang kedua ini, tapi perubahannya yang terapi pertama kemarin udah banyak. Yang semula tidurnya susah, sekarang sudah enak tidurnya. Hanya saja treatment yang kita inginkan di sini untuk dibawa ke rumah nggak begitu disiplin dilakukan. Nah itu makanya kalau di Mahanani ini meskipun terapinya ketemu saya sekali, itu biasanya pulang itu pasti dikasih treatment. Nanti di rumah dikerjakan kayak gini gitu sehingga cepat sembuh. Bapak kalau melakukan itu ini sudah bisa lari ini. Ada perbandingannya 1 tahun dengan sekali aja ke sini. Karena kan kadang orang stroke ini apa ya disinar gitu itu juga jauh dari problem. Bisa dibilang nggak ngatasi masalah karena kalau orang stroke kayak bapak ini kan sumbernya itu di posisi pembuluh-pembuluh darah, kemudian saraf-saraf, dan itu letaknya dekat dengan tulang. Ketika disinar itu yang kan lapisan tubuh ini kulit, kemudian daging atau otot, kemudian saraf atau pembuluh di situ, kemudian baru tulang. Nah, bapak ini kan dekat dengan tulang, masalahnya, problemnya orang stroke kayak gini. Ketika disinar maka apa yang terjadi? Yang panas ya kulitnya aja. Nah, terbukti dengan bapak ini ketika sekali terapi aja di sini perubahannya sudah luar biasa, sudah banyak. Tangan yang semula lemah sudah mulai ada power. Ini kelemahannya cuma satu, bapak ibu sama mbak ya. Itu enggak di rumah enggak treatment itu, ya. Nah, gue pembelajaran, nah enggak apa-apa. Karena kalau jaga kayak saya terapi doang terlalu lama, maka di rumah juga diterapi, terapi sendiri kita, sudah diajari dan pasti bisa. Tensi tadi ketika masuk kita tensi langsung posisi aman, terus nggak emosi juga. Padahal selalu tinggi. Padahal biasanya selalu tinggi ya. Obatnya rutin. Ya. Padahal ini tadi belum ditotok gitu. Ketika tak cek tadi ya, ini kalau udah ditotok lain lagi nanti, pasti turun lagi. Ya, karena apa? Kenapa kemarin sebelum ketemu saya sebelum di mana ini selalu tinggi? Ya masih ada sumbatan masalahnya. Nah, ketika kita kemarin treatment pertama, terapi pertama, masuk ke sini ini kontrol kedua, kita cek belum kita apa-apain itu, sudah posisi karena sumbatan-sumbatan otomatis sudah kemarin yang terapi pertama itu sudah posisinya sudah aman. Padahal di rumah sakit itu sebelum kesini kan minum obatnya harus rutin, tiap hari rutin, tapi selalu tinggi kan? Selalu tinggi. Baru kesini tuh malah. Nah ini contoh ya, ini bukan settingan, itu bicara seperti itu. Kalau di sini itu obat itu hanya pendamping. Obat itu pendamping. Kalau di luar Mahanani, di medis dan sebagainya, obat itu utama. Iya. Nah, kalau di sini hanya pendamping. Sehingga yang utama apa di sini? Utama itu saraf-sarafnya bisa self healing sendiri, nyembuhin diri sendiri, bisa sinkronisasi, bisa harmonisasi, sehingga terbentuk resonansi vibrasi yang sama. Sehingga ketika hal yang itu terjadi, ketika saraf satu ada yang bermasalah, saraf yang lain ikut untuk memperbaiki. Namanya dalam circle self healing
seperti itu. Jadi tubuh ini punya kemampuan untuk nyembuhin diri sendiri. Kenapa Pak? Kok dipegangin sini? Nah, ini di otaknya. Jadi kalau nggak diterapi, ya memang kalau di sini yang diterapi adalah di posisi saraf-saraf ini. Ini ada tisu Pak yang gue ngelap. Terharu Bapak ini nangis. Ngopo lagi saya ketemu saya. Nah, seperti ini kan, bisa keluar air mata karena apa? Yang kita sentuh di pokok masalahnya. Kita nggak perlu kalau enggak kan di situ posisinya di saraf itu. Kalau otak membaik ya sudah selesai. Kaki yang nggak bisa gerak jadi normal lagi, tangan nggak bisa gerak jadi normal lagi. Begitu iya. Jadi jangan berpikir kalau stroke itu yang tangan, kaki itu bermasalah karena nggak bisa gerak. Enggak. Kan bukan di situnya. Nah ini ke otak juga. Di sini, ini tremor di sini, ini otaknya di sini ngasih tahu. Saraf di sini bermasalah di otak ini. Nah, ini tremor di kamera kelihatan enggak ya? Nah, kalau saya kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Maka biasanya kalau orang stroke itu kan dengar terapi gitu sudah ngeri. Ya, karena apa? Rata-rata sakit kan. Tapi kalau di mana nih tidak ada sakit. Nah seperti ini. Kita sentuh di posisi saraf besarnya, maka otomatis akan tremor semua. Hingga ini menimbulkan vibrasi, resonansi, hingga nanti bisa terjadi sebuah resonansi yang luar biasa. Terhubung satu sama yang lain. Kepedulian saraf dengan satu dengan yang lain ada. Maka terbentuklah circle self healing. Jadi di sini logik ya dan ada magic kan. Ini kalau saya main gimmick bisa. Nah, tak sentuh gini langsung Allahu Akbar. Nah, sepertinya magic kan. Ini logik. Di otaknya. Karena saya fokusnya di otak. Taruh aja Pak, taruh. Maka keluarga ini bawa ronsen otak yang namanya CT scan ini bawa ya tadi ya. Nah, gerak ini di posisi ini. Nah, ini nggak digerakin Bapak, ini dari saraf yang ditotok di sini. Nah, saya mulai lagi satunya, ya kan? Jadi ngikut lagi, nanti kan ini doang yang gerak. Nah, sekarang jadi semua gerak. Jadi ada resonansi, ada vibrasi di sini, yang toleransi antara salah satu dengan saraf yang lain. Nah, seperti ini. Sederhana ini, kalau gimana nih? Kalau bisa sederhana, kalau digawe ruwet ya Pak. Nanti enteng. Kalau nggak di sini di posisi pergelangan ini juga ada. Nah, ada kan? Maka nanti Bapak latihannya di rumah harus diikuti. Kalau saya ngomong dieling-eling, gendang mari. Nah, ini latihan ini ngeten. Ini kan lepas ini. Ini kan ada ikatan. Nanti kayak lemes kan, kayak kan ngisor ya iso. Karo lungguhan iso, ning dhuwur ya iso. Sore bahaya ning arep ngomah nggih ngene. Kira ndelok bakso lewat kok. Padu kok. Aku olahraga Mas. Ini lihat nih. Udah mulai bisa kencang di sini. Ngarepe bakso apa-apaan. Oh iya, ngene-ngene ngawe-ngawe ya. Seperti ini. Sederhana kalau di sini ditotok di titik-titikannya dia akan resonansi sendiri akan
apa ya, menimbulkan reaksi sendiri. Nah, ini nekannya nggak begitu keras ya. Nah, ini nggak perlu digini-gini, dipenggang-penggang, nggak perlu. Nah, mulai bisa kan? Ya, pengen enggak. Terus kalau balon bisa, botol aqua, botol itu bisa, di model diremet-remet gini. Ini untuk nguatin jarinya. Nah, gini. Ya, bisa. Itu untuk nguatin jarinya ini. Terus jangan seringi-seringi. Oh, enggak sering-sering. Sing halus wae. Nanti syaratnya ya kalau pas nggak apa-apa, kalau nggak pas malah nanti kebalikan. Jadi bukan sesuatu yang seringi-seringi itu semuanya bagus ya, karena tubuh ini punya titik-titikannya. Kalau nggak pas seringi ditekan gini nggak pas titik potokannya juga nanti berbahaya. Yang halus saja. Nah, ganteng nih. Nah, kita tekan di posisi situ. Ini kayak belalang itu loh. Nanti ini bukan sesuatu yang nggak logik. Kalau kita ke kebun ada belalang, ya kan? Belalangnya yang gede, jangan yang kecil. Terus kita potong kakinya, ya kan? Terus kita tekan di potongan itu, maka gitu kan? Kaki yang belalang kita. Nah, ya sama, ini syarat kayak gini. Dari sini kita tutup tak, nah, tak. Nah. Jadi ini bukan magic ya, ini logik. Karena aku kalau gini, Allah. Tapi tipuan itu. Nah, ini akan menimbulkan dari syarat-syarat ini nanti akhir. Nah, nggak ngerti ya, kaki belalang itu kalau nggak ngerti rumusnya juga orang wow kok iso kowe kan gitu. Ada. Supaya itu nekannya nggak di pas titik sarafnya. Mau tekan kayak apa juga nggak akan gerak. Paham ya? Segile saya, bapak nggak tahan kakinya. Sabar Kang. Kerja apa dulu bapak? Guru. Enggak. Itu kertas Pak. Yang kaki kertas. Ini dibalik ya Pak ya. Tadi tekan ini kan arahnya ke sini, Cuma ada sumbatan. Makanya dibalik, dibuat arahnya ke sana. Gimana? Tadi kan tekannya di sini ke arah sana. Nah, sekarang tekannya ke sini ke arah sana. Agak sakit sih. Jadi sesuatu yang kebalik pasti sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sakit karena ditekan di sini. Astagfirullahaladzim. Jangan pas ya. Ini kan pasnya udah astagfirullahaladzim ya. Jadi saya cocok kan? Chemistry ya. Guyu, pasnya guyu. Lagi sih. Chemistry yang bagus ini antara pasien. Karena saya nggak gitu aja juga astagfirullah ini. Karena dibalik, ditekan di sini, maka dia membalik. Sat. Astagfirullahaladzim. Oh niki lho Bu, Allah Akbar iki sing ngrasa. Allah Akbar. Di kepalanya. Jadi kalau stroke itu ronsennya kayak gini. Ini di otaknya, di kepala ada sumbatan, ada pecah pembuluh darah, di mana akan kelihatan. Pembelajaran bagi yang sakit stroke. Maka stroke itu enggak ada ronsen tangan, ronsen kaki kan, ronsennya kayak gini. Itu berarti pertanda apa? Kalau di tangan di kaki itu nggak masalah. Tapi kok nggak bisa gerak? Ya salurannya yang ke otak kan gitu. Jadi kalau kanan nggak bisa disembuhin, bukan nggak bisa disembuhin, sulit apa ya? Agak butuh waktu lama daripada kiri. Jadi jangan berpikir saya ngomong kanan tadi terus nggak bisa, enggak bisa.
Contoh bapak ini kiri, 1 tahun sudah ini menderita kemana-mana, tapi ketemu saya sekali, kenapa langsung bisa? Ya itu tadi karena kiri. Saya udah hafal bentuk-bentuknya di mana, letaknya di mana. Kalau kiri itu gampang dititeni. Nah, udah mulai goyang-goyang di situ, udah masuk. Ini kalau kena jarit stop dia. Kan pilihan, bagus pilihan orang yang diajar. Nah, ini kecil mungkin ya, tadi sih mulai tremor-tremor. Nah, terus mulai mandek-mandek. Wah. Kenapa? Ya itu tadi ini saluran aja. Jadi ini kalau dicoba-coba bisa gerak bapak ini, tapi geraknya gerak refleks, kesakitan, misalkan orang habis dicoba gitu, cuak gitu, entah apalah namanya, pasti akan terangkat, tapi terangkatnya kan bukan perintah. Nah, kalau di Mahanani enggak, jadi yang diutamakan adalah perintah, bukan refleks. Kalau refleks disakiti pasti gerak, entah dicowel, entah dicubit, entah dipijat, kencang itu pasti gerak. Tapi yang kita butuhkan bukan itu untuk orang sakit. Justru malah dicari agar bisa diperintah, bukan hanya bisa gerak. Oh bisa gerak gampang banget. Sakiti pasti gerak. Maka kan ada yang sampai gosong-gosong. Habis terapi 10 hari masih hitam-hitam, bekas cowelan itu kan itu kelihatan sekali kalau itu disakiti. Nah nanti difitnah bapak ini ketika dicowel bisa gerak. Nanti bilang sama keluarganya yang nunggu misalkan, ini bapak udah bisa gerak ini, pak digerakin, nggak bisa karena bukan perintah. Nah itu difitnah. Malas bapak ini punya kan bisa, ini lagi set, cowel lagi bisa gerak lagi. Nah, kan fitnah itu. Sehingga di rumah dimarahin sama keluarganya, males lo paling kono iso kan gitu, di sana aja bisa gerak, tapi nggak taunya itu gerak refleks. Itu jamak itu seperti itu banyak yang kayak gitu. Jadi udah sakit kefitnah lagi. Oh memang nggak bisa perintahnya nggak bisa nggak gerak. Di sini diutamakan adalah perintah, maka di sini tuh ada 3 rasa. Rasa harus masuk orang stroke itu. Karena kalau rasa nggak masuk kan mati rasa. Nah, kemudian yang kedua adalah power. Harus punya power, harus punya tenaga, harus punya kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah menyatukan rasa dan power tadi lewat otak yang namanya perintah. Nah, kalau tubuh sudah terasa, powernya sudah ada, perintahnya sudah masuk, tinggal ngelatih. Meskipun sudah bisa jalan timik, nah itu tinggal ngelatih untuk lancarnya, Nah, mulai gerak-gerak ya. Kalau di kamera kelihatan apa enggak? Nah, ini udah mulai. Nah, artinya apa? Ini saluran yang ke situ sudah nyambung, sudah masuk. Nah, ini udah mulai. Nah, tekan ditekan di posisi di belakang apa ini lutut ya. Nah, ini udah kayak gitu. Nah, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. nah kan? Chemistry-nya luar biasa. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini sakit dan ini refleks. Nah, biarin aja dulu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ini refleks. Ini bukan perintah, tapi tak biarin. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, sebenarnya saya nggak pakai Allah Akbar jadi udah sakit. Contoh ya. Astagfirullahaladzim. Itu tadi hanya gini aja. Astagfirullahaladzim. Nah, ini contoh. Jadi kalau orang stroke disakiti, pasti dia gerak. Ini gerak refleks ini, bukan gerak perintah. Nah, kan tak tekan sini kan sakit ini. Nah, Astagfirullahaladzim. ini refleks. Siap-siap dia fokus ya. Neng sikil iki engko digeret ditekuk ngene iki. Ya, engko ya. Nah, ini perintah,
masuk apa enggak kita belum tahu sama-sama. Oke. Siap, Pak? 1, 2, 3. Nah, ini perintah masuk. Jadi saya nggak nyentuh Bapak, nggak menyakiti Bapak. Kalau tadi kan memang tak sakiti, berarti itu refleks. Ini real ini. Nah, jadi sudah bisa. Saya ingin nih fokus nih. Iki kan ditekuk Pak. Itu dilurus ke rene, dilurus ke celarat rono. Ini nganggo tenaga sing akeh ya, sing. Ping 3 kok ya. Sing biantar disurung rono, gen lurus kaya kae ya. 1, 2, 3. Nah, udah kayak paskibraka. Nah, ini perintah. Selesai Bapak, ya kan? Tinggal ngelenjehke ning omah mau, ya. Iya, Pak. Saiki 1, 2, 3 ditekuk, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3 diumbulke dhuwur, Pak. Ya, terus dibanting rene, Pak. Bantingi kurang banter, ya. Nah, dibanting. Nah. Sik ditekuk sik no. Ini perintah, ini perintah. Jadi Bapak udah ketawa, udah seneng. Aku bisa perintah sikilku. Udah bisa perintah kakinya. Ya, ditekuk Pak. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 dumbulke nggih. Ya. Banting banter. Kurang banter. Dul. Ayo. Jenengan guyu masalahnya, ya toh. Kayak gini. Jadi orang sehat, orang sakit itu kalau ketawa powernya habis. Saking seneng nih Pak ya. Ya Pak ya. Gue jumbul ke sih, meneng sih. Oh, banting Pak banter. Ini suaranya berapa kok? Mulai betul agak cecek Pak. Lu rasa cecek sih, pokoknya di apa? Ketika medun kuwi diuncal nih. Terus saya lihat cecek. Yuk, lu teko sih. Nah. Jiro lu gake. Nah, jiro lu banting. Lumayan, Pak. Meskipun ketawa. Engko yen nang omahku selain diriku wau jare, yen pas durung ngeten iki, jenengan latihane ditarik diunggahke banting. Nggih. Iku teng sikile nggih. Dong ya. Nggih PR ya. Iki ditekok dhewe api. Terus diumbulke. Terus niku ngisore kudu banting, ora dinginke ora iso. Dadi kudu banting. Ya Pak ya. Bayangke weng buang jin sing ngono.